Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih Himawan dengan NPM 22150611122 dari kelas Program Studi Teknik Informatika B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan dan pengelolaan pengguna atau manajemen ya, manajemen pengguna atau user dengan menggunakan Linux server. Baik, langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama, ini ada pembuatan pengguna atau pembuatan user. Kita bisa menggunakan eh, sudo su. Sudo su ini digunakan untuk agar kita bisa mengakses root daripada user. Kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita udah menggunakan, udah masuk ke rootnya. Nah, pada ketika kita sudah masuk ke rootnya, kita tidak perlu lagi menggunakan atau mengetikkan sudo pada setiap perintahnya. Jadi langsung aja untuk pertama ini kita pembuatan pengguna kita gunakan user add dan nama penggunanya apa. Misalkan di sini nama penggunanya ialah Sora. Nah, kemudian kita set untuk password daripada username Sora ini. Kita gunakan password password Sora. Kemudian kita type kan passwordnya, misal kita oke, scan kembali passwordnya. Nah, sekarang password update successfully. Oke, cara untuk mengecek apakah terdapat sudah terdapat user Sora di dalam direktorinya, kita bisa gunakan print chat /etc slash password. Nah, sekarang kita udah lihat nih ya, di sini ada yang namanya user Sora di directory home. Kemudian yang selanjutnya ini kita bisa menggunakan, kita bisa juga menghapus username. Kita coba menghapus username Sora ini dengan menggunakan perintah userdel Sora. Nah, kan ini harusnya sudah dihapus ya. Kita cek kembali dengan eh, perintah yang sama, chat slash etc slash password. Oke, sekarang user Sora sudah tidak eh, ada, udah tidak ditemukan di dalam directory home. Baik, selanjutnya kita bisa juga menggunakan, di sini ada ID nama pengguna. Kalau tadi kan username-nya udah dihapuskan ya. Sekarang kita bisa menggunakan username yang pakai ini masih ada di dalam directory home. Kita akses aja dengan mengetikkan ID, kemudian pakai. Nah, ini dia ID-nya ya. Nah, baik, selanjutnya kita ada nih perintah yang lainnya itu, yaitu finger yang fungsinya finger ini ialah untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang pengguna seperti nama lengkap dan lainnya jika tersedia. Dan ini dia name-nya pakai ya, ini kami, terus name-nya Himawan Prati dan lain sebagainya. Di sini tersedia informasinya lengkap. Selanjutnya kita mau menambahkan pengguna ini ke grup pengguna baru. Jadi misal F
Ya, lihat nama grupnya PSCIB. Nah, sekarang udah dimasukkan ke dalam grupnya ini PSTB. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah chat slash etc slash group. Sekarang udah ada PSTIB di sini. PSTIB. Ini nama grupnya. Itu untuk menambahkan grup. Kemudian ketika kita mau menghapuskan grup, nah, kita mau misal mau menghapuskan grup PSTB, kita bisa menggunakan perintah grup del spasi nama grupnya yakni PSTIB. Oke, sekarang harusnya grup PSTIB sudah tidak tersedia. Kita coba cek lagi dengan perintah sama. Sekarang sudah tidak ada ya PSTIB-nya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan perintah user mode untuk menambahkan pengguna ke grup tertentu. Coba di sudah mode. Kita ganti ini nama grupnya. Bentuknya tadi ini ya tersisa sistem operasi B. Kita coba sistem operasi B dan nama penggunanya tadi oh, maaf ini terjadi error atau grupnya tidak tersedia. Baik, sebelumnya ini terjadi kesalahan dalam penulisan ya. Di sini saya menggunakan nol bukan nol. Jadi kita ulangi lagi untuk perintahnya. Jadi gini ya, kita copy, kemudian kita paste. Ini kita ganti sistem today. Kemudian nama usernya atau nama penggunanya. Nah, saat ini user Faki sudah berada di dalam grup sistem operasi B. Cara ngeceknya gimana? Kita bisa lihat aja slash slash group. Nah, bisa dilihat ya, di sini di dalam sistem operasi B terdapat user Faki. Baik, untuk perintah yang selanjutnya, kita bisa menggunakan su untuk verifikasi pengguna ya. Perintah ini digunakan untuk beralih ke akun pengguna lain dengan menggantikan aksesnya. Kita coba ke su spasi strip lagi. Sekarang kita masukkan passwordnya. Oh, authentication failure. Coba lagi. Hmm, maaf, kita coba menggunakan strip. Oh ya, jadi saat ini kita udah sebagai usernya udah sebagai Fakih di sini ya, sebagai Fakih. Nah, kemudian kita mau misal merubah lagi nih ke kami atau user yang sebelumnya. Kita gunakan peta yang sama, kita masukkan passwordnya. Ya, sekarang kita sudah menjadi user yang sebelumnya. Kemudian di sini ada super user sebagai pengguna yang memiliki izin sudo atau melakukan sudo ya. Kita ketikkan aja sebagai kami kita sudo terus misal perintahnya itu kita mau membuat eh, grup baru jadi kita grup baru grup add misal apa ya Unila sebagai passwordnya. Nah sekarang kita mau ngecek nih grup Unila ini udah ada atau belum. Kita gunakan perintah yang sepertinya sebelumnya etc
slash. Nah, ini udah ada ya untuk grup penggunanya. Baik, itulah dia untuk pengelolaan pengguna. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke pembuatan dan pengelolaan grup pengguna. Sebenarnya sama kayak yang sebelumnya yang untuk sudo grup add. Nama grup ini sama ya. Kemudian untuk selanjutnya eh, create passwd. Nah, perintah ini digunakan untuk mengelola pengguna yang terdaftar dalam grup. Misalkan menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Misal kita mau, tadi kan sistem operasi B ini terdapat fakih gini ya. Nah, kita mau mengelola user yang ada di grup sistem operasi. Kita copy aja perintahnya. Sudo. Oke, ya, copy. Terus nama grupnya sistem operasi B. Sekarang ID user fakih to group sistem operasi B. Kemudian kita mau menambahkan lagi misal Aska. Kita ulangin lagi perintahnya. Copy. Oke, kita ganti yang Aska. Maaf, kita ganti Aska. Nah, di sini tidak terdapat yang namanya Aska di grup sistem operasi B karena hanya ada user Paki di sini. Kemudian untuk menghapus pengguna dari grup, entar, mohon maaf, kok nggak bisa ya? Hmm. Oh, ya, ya, ya. Ini nama grupnya kurang. Saya keluarkan kembali. Gue, Bentar. User Aska. Oh ya, di dalam usernya ini, di dalam user pada eh, directory home Hikame ini tidak terdapat user yang namanya Aska. Nah, kita coba masukin yang lain ini ada yang namanya Arya. Nah, ya, kita coba kita ulangi lagi. Oke, kita ganti user ini Arya. Nah, sekarang adding Arya to group sistem operasi B. Kita cek apakah udah masuk Arya. Kita bisa dilihat nih di dalam sistem operasi B ini terdapat dua user yaitu Paki dan juga Arya. Itulah dia. Kemudian untuk hapus pengguna dari grup kita gunakan lagi di sini coba perintahnya dan masukkan nama penggunanya kita mau menghapus area di dalam sistem operasi B, sistem operasi B, sistem operasi B. Nah, sekarang removing user area from group sistem operasi B. Cek apakah area sudah terhapus atau belum. Nah, ternyata udah terhapus ya. Jadi di dalam sistem operasi B, di grup sistem operasi B ini hanya terdapat user. Kemudian ada group mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah atribut grup seperti mengganti nama grup. Kita coba, kita mau mengganti grup sistem operasi B. Misal, oke, kita gunakan perintah ini. Kita ikuti, ini nama grup baru, nama grup lama. Nama grup barunya misal kita masukkan kelas PSDIB, kelas PSDIB. Oke, grup lamanya sistem operasi B.
Sekarang nama grupnya udah berganti ya, kita cek. Sekarang kelas PSIB diganti. Tadinya sebelumnya kan sistem operasi B, sekarang sudah tidak ada karena digantikan dengan kelas PSIB. Kemudian selanjutnya kita coba tampilkan groups ya, groups nama. Nah, ini perintahnya digunakan untuk menampilkan grup-grup yang dimiliki oleh username tertentu atau pengguna tertentu. User tertentu, mohon maaf, bukan username. Kita tekan saja grup Fakih. Nah, jadi di dalam Fakih ini dia ada mempunyai grup Fakih, kemudian Arya, dan grup kelas PSIB. Gitu. Baik, untuk yang selanjutnya ini G10, ini digunakan untuk menampilkan semua grup pengguna yang ada di sistem. Jadi, eh, nah, mohon maaf, ini tidak tersedia, jadi harus menginstal dulu G10-nya. Kita gunakan sudo apt install, kemudian date name-nya ini ya, copy, kemudian kembali. Oh, sintaks. Terjadi kesalahan sintaks, mohon maaf. Yang begini ya. Tadi. Oke. Oh, baik. Ini udah terinstall. Saatnya kita coba ulang lagi. Kita gunakan G10 grup dari saya. Baiklah, kita lewatkan saja. Selanjutnya ini untuk menghapus grup pengguna. Jadi kita gunakan. eh, Sebelumnya udah dijelaskan juga ini kita gunakan sudo grup del. Misal kita mau menghapus grup Unila. Kita hapus. Nah, kita cek. Ya, sekarang grup Unila sudah tidak ada di dalam grup-grupnya. Jadi sudah tidak tersedia lagi. Kemudian ada sudo group mod, ini untuk memulai grup baru ya. Jadi sudo gpaswd itu untuk menambahkan pengguna ke dalam grup, kemudian mengubah pemilik berkas directory ke grup. Untuk sudo chown dan mengatur izin pengguna grup itu menggunakan sudo chmod 770 berkas atau directory. Baik, selanjutnya kita masuk ke hak akses dan kelompok games. Nah, jadi untuk hak akses ini ada dua konsep penting dalam sistem Linux yang berkaitan dalam pengaturan keamanan dan juga manajemen akses ke berkas dan direktori. Nah, untuk hak akses atau permission sendiri itu mengontrol siapa-siapa saja yang dapat melakukan sesuatu pada berkas atau direktori tertentu. Nah, di dalam Linux, setiap berkas dan directory itu memiliki tiga jenis izin, yakni pemilik atau owner, kemudian izin group atau group permission, dan izin lain-lainnya atau other permission. Nah, untuk izin pemilik ini biasanya berlaku untuk pemilik asli berkas atau direktori tersebut. Nah, pemilik ini memiliki hak penuh atas berkas atau direktori ini. Izin ini dapat mencakup read atau membaca berkas atau direktori,
dan write untuk menulis atau mengedit berkas, dan kemudian execute untuk menjalankan berkas atau mengakses berkas. Kemudian izin group permission ini berlaku untuk anggota grup yang terkait dengan berkas atau direktory tersebut. Izin ini mencakup hal yang sama seperti izin pemilik seperti read, write, dan execute. Kemudian izin lainnya berlaku untuk pengguna lain yang tidak termasuk dalam pemilik atau grup berkas atau direktory yang dimaksudkan. Nah, kemudian untuk notasi angkanya ini seperti ini ya contohnya. Kemudian tiap-tiap ini menunjukkan bahwa pemilik itu dapat membaca dan juga mengedit, kemudian yang lain hanya bisa membacanya saja atau read. Baik, selanjutnya kita bisa coba ya untuk mengatur hak akses atau permission ini. Pertama-tama kita coba buat dulu, grup baru, sudo grup add bisa ini elektro. Oke. Nah, kemudian kita mau menambahkan user ke dalam grup tagging elektro. Kita gunakan perintah ya. Terus tambahkan user misal namanya itu Alvin. Nah, sekarang kita coba cek untuk var-nya menggunakan var, kemudian ls l. Sekarang di sini udah ada, oh mohon maaf kita buat dulu ya. Mohon maaf, kita buat dulu sebelumnya folder di grup teknik elektro ini. Untuk membuatnya kita pakai, sebelumnya kita buat password dulu. Sudo Martin. Kan, sebentar. Selanjutnya kita coba akses ke path dan kita buat ya dan file di mkdir apa ya, misal kita mau buat elektro ya, mohon maaf kita harus menggunakan sudo mkdir saya. Nah, sekarang kita coba tampilkan sekarang di sini ada folder Jaya, Total Jaya ya. Nah, ini masih miliknya root gitu. Nah, selanjutnya kita mau mengubahnya nih. Nah, gimana cara mengubahnya? Yang pertama kita pakai yang namanya sudo chmod. Kita ubah 770 seperti yang ada di sini ya. Dan berkas atau direktorinya itu oh, Jaya. Nah, sekarang kita coba tambahin lagi. Nah, untuk sekarang folder Jaya, eh, mohon maaf ya, belum terganti di sini. Kita ketinggalan satu perintah lagi yang dikhususkan untuk memberikan akses ya. Ini kita pakai sudo chon ya, chon sudo chon
Kita pakai ini. Oke. Pin tadi ya, nama usernya, kemudian kita tekan nama grupnya itu tadi juga. Eh, nama tadi, nama grupnya teknik elektro, kemudian nama berkasnya gaya. Coba lagi, tadi salah untuk penulisan grupnya ya. Mohon maaf, sudo on. Kita coba lagi, maafin, kemudian begini, teknik elektro, oh, gaya. Nah, sekarang kita coba cek kembali. Nah, saat ini untuk folder Jaya itu sudah kepemilikannya atau hak aksesnya dari Malvin, dari grup teknik elektro. Baik, itulah dia penjelasan tentang manajemen pengguna user dan juga akses dan juga grup ya. Ada tiga pembahasannya. Cukup sekian, saya akhiri bila terdapat salah-salah kata atau ada yang kurang dimengerti, mohon maaf. Semoga bisa diterima dengan baik penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.